Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Hope you are good and healthy today. So you can listen about our presentation. And yep, we are from third group. So we have a lot of material that we want to deliver to you guys. So the first is about principle and values, and the second is about making friends, how to make a friends when you are in a different country, different norms. So we want to search you guys how to make it. And then the third is about Thanksgiving, and we have a material about Valentine's Days and others. So my friends, we will present to you. Okay, let's check it out about our PPT. So this is our material today about the principle and values, making friends, Valentine's Day, and Thanksgiving. So yep, guys, the first that I want to tell you about the principle and values. So you can see to our PPT, there are three principle and value. You should practice suspending judgment. What is normal for you may not be normal for other. So hold off on judgmental attitudes. And then uh, the second is uh, think about the point of view of the people from the other culture. What makes sense to them and why? What is normal for them? If you don't know, ask them. And the third is adjust your behavior or advise your environment to adjust their behavior to accommodate different perspective and still accomplish your mission. So of course, guys, if you study abroad or you have friends in another country, of course you might didn't know about the norm, culture, and difference about the language rules. So our culture, language rules, and norms affect the way we communicate with each other. Different culture have different rules and norms that we could take into account when communicating with people from different culture. This is especially important at the workplace too. In this meeting today, we will define about the cross culture and communication. Okay, in the next slide, we have high context and low context communication style. What is context? Message context consists of surrounding and influencing factors. Context always reflect the roles of the people communicating and those around them. The hierarchy between the people present, the speaker's relationship to the group, and the history of the people involved among other factors. High context communication style. When listening to someone speak, people in relatively high context cultures pay more attention to the message context and the verbal and nonverbal cues than people in relatively low context culture. Uh, like no culture completely addressed to high context or low context communication style, these are preference. Like many predominantly collectivist cultures like this in East Asia, Japan, Korea, and China, the Middle East, Latin America, and the Mediterranean tends towards high context communication style. In this culture, one relationship to the group is a dominant factor in any interaction. And nonverbal communication, like using eye contact and facial expression, tone of voice, proximity, and touching, gesture, well focus on understanding, like ask open-ended question, be non-judgmental, and do not express disagreement immediately. So this is the communication and respect about our principle and rules in our different culture. Oke, slide selanjutnya, mengakui dan menghormati perbedaan budaya daripada meminimalkannya. Jadi di sini teman-teman pasti banyak punya teman juga yang beda budaya, bahkan mereka dalam satu keluarga ayah dan ibunya pun pasti berbeda suku. Nah, di sini yang pertama, menanyakan dan mengakui perbedaan budaya, etnis atau ras. Kita memang harus mengakui, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang banyak sekali budayanya, banyak suku, bahasa pun juga banyak. Jadi memang kita harus mengakui memang ada banyak perbedaan. Nah, yang kedua,
tanyakan apakah ada sesuatu tentang latar belakang budaya, etnis atau ras yang menurut kamu tuh perlu kamu ketahui. Kayak contohnya saya nih, saya Jawa, saya punya teman orang Sunda, pasti ada beberapa kata-kata yang bingung. Contohnya saya punya pengalaman pribadi, karena saya orang Jawa dan teman saya nih orang Sunda, satu lagi juga orang Sunda, cuman dia campuran jadi dia masih bisa ngerti juga apa yang saya omong. Dia lagi cerita-cerita dan teman-teman tahu, tiba-tiba salah satu dari teman saya itu ngomong, maaf ini mungkin kasar ya, cicing sih ya. Nah saya tuh bingung, malah dia nggak jadi marah karena saya bingung dengerin mereka ngobrol. Ternyata kalau itu artinya bahasanya kayak diem lu gitu ya, cuman saya kan nggak tahu, itu baru saya tahu juga. Nah itu contoh perbedaan yang memang harus kita ketahui karena kita memang banyak suku dan budaya. Dan yang ketiga, tanyakan juga apakah ada sesuatu secara umum yang ingin mereka ketahui tentang Anda, budaya Anda, untuk lebih memahami sudut pandang Anda. Dan gak hanya teman-teman yang harus memahami, tapi orang lain juga harus memahami Anda. Ibaratnya kita di sini sama-sama belajar, karena walaupun kita ini Indonesia dan orang Indonesia dari lahir, belum tentu kita juga tahu semua tentang sudut budaya di masing-masing wilayah. Yang keempat, beritahu juga bahwa Anda tidak ingin menganggap Anda memahami keluarga jika berbeda latar belakang. Di sini maksudnya walaupun kita beda-beda tuh ya bahasanya ya kita bodo amat ya, kita kan satu negara nih, negara Indonesia, mau kalian dari mana aja ya kalian Indonesia. Bahkan kalau teman-teman punya teman luar negeri atau teman-teman juga sedang menempuh pendidikan di luar negeri, ya mau dari mana aja mereka, kalian di satu univ atau satu dorm ya kalian ya keluarga. Mau dari mana kalian tetap keluarga. Tuh. Oke, untuk slide berikutnya, hari Valentine. Hari Valentine itu biasa disebut Valentine's Day atau nama lainnya Saint Valentine's Day. Nah, hari Valentine ini kita biasanya ngomongnya hari kasih sayang. Nah, banyak pasangan atau enggak hanya pasangan juga orang tua ke anak orang tua memberi sebuah tanda bahwa mereka ini menyayangi Anda. Contohnya bisa bunga, bisa makanan, bisa uang, bisa kue, atau sekedar hanya tulisan kata-kata manis untuk Anda berikan ke orang yang Anda kasihi. Thanksgiving history is a special day to give thanks for the blessings of life, which has already obtained a person. The celebration was first done by Father Juan de Padilla in 1005 and 1441 in Canyon, Texas. Then the following appeared in the year 1005 and 65, celebrated by refugees in Augustine, Florida. This is a sign warning of the arrival of the first wave of history of European immigrants to North America. In the tradition, Thanksgiving celebration, when the dish is never absent from the main menu, such as turkey, cranberry sauce, and pumpkin pie. Other dishes also adorn the table is the result of local garden vegetables such as potatoes, pumpkin pie, onion, spinach, cabbage, carrots, and peas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang subsistence. Nah, secara bahasa subsistence itu artinya sumber penghidupan. Jadi masyarakat itu sering dikelompokkan berdasarkan cara-cara utama mereka bertahan hidup atau sumber penghidupan mereka. Ilmuwan sosial mengidentifikasi masyarakat menjadi beberapa kelompok seperti masyarakat pemburu dan pengumpul, masyarakat pengembala dan nomaden, kemudian juga ada masyarakat hortikultura atau pertanian sederhana. Nah, pengelompokan masyarakat ini juga sering disebut sebagai peradaban, seperti saat masa
zaman praaksara. Ada 3 periode peradaban, yaitu masa memburu dan meramu, kemudian masa bercocok tanam, dan masa perundagian atau masa logam. Kemudian ada shared beliefs. Secara bahasa artinya adalah keyakinan bersama. Namun secara istilah artinya adalah organisasi berbasis keyakinan. Shared beliefs ini umumnya dipakai sebagai sinonim untuk keyakinan agama. Namun juga dapat digunakan untuk memasukkan atau mengelompokkan organisasi yang tidak bersifat religius, tetapi yang menggunakan sistem keyakinan bersama atau serangkaian tujuan bersama. Nah, banyak orang dari berbagai negara itu disatukan dengan politik dan tradisi budaya yang sama, serta kepercayaan dan juga nilai-nilai seperti orang-orang timur, orang barat, orang Kristen, orang Yahudi, dan lain-lain. Istilah tersebut digunakan untuk sarana untuk membedakan 2 atau lebih kelompok masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu 10 mitos yang mencegah kolaborasi lintas budaya. Yang pertama, bahwa hanya berdasarkan keanggotaan dalam kelompok budaya, seseorang akan dapat berurusan dengan orang lain dari populasi itu dengan cara komponen budaya. Yang kedua, bahwa seorang anggota komunitas minoritas yang bekerja di sebuah lembaga arus utama mampu mewakili komunitasnya. 3. Anggota tunggal dari komunitas minoritas yang dapat mewakili keseluruhan. 4. Bahwa sebuah lembaga harus memilih perwakilan dari komunitas minoritas untuk mewakili kepentingan komunitas tersebut pada lembaga tersebut. 5. Karena ada begitu banyak komunitas etnis, tidak mungkin atau hemat biaya untuk menjalin hubungan kerja dengan mereka. 6. Bahwa budaya Anglo atau dominan adalah budaya Amerika Serikat, bukan sekedar budaya. 7. Bahwa perbedaan utama dalam budaya adalah gaya hidup, bahasa, makanan, dan bukti nyata yang serupa tentang keragaman yang diajarkan di kelas penghargaan keragaman di sekolah umum. 8. Kompetensi budaya itu adalah suatu yang kita pilih masing-masing dengan waktu, dengan bekerja dengan orang-orang yang berbeda dari diri kita sendiri. 9. Bahwa mengumpulkan informasi dari sebuah komunitas bisa menjadi berbasis tugas daripada berbasis hubungan. 10. Bahwa informasi tertulis lebih dapat diandalkan atau valid dan substansial daripada informasi lisan atau dari informasi mulut ke mulut. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.